Tunggu. 2019 Ustadz ada di mana? Saya ada di salah satu calon. Yang jelas bukan Pak Jokowi kan? Habib Rizik itu tidak pernah mau memutuskan segala sesuatu dengan dirinya sendiri atau dengan tim kecil. Tidak mau. Ini Ustadz ada biayanya gimana jawabnya nih? Caimin nonton konser Coldplay. Nah, saya sudah sempat tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan, membesarkan kewarasan. Dan punggawa kewarasannya adalah Ustadz Yusuf Marta. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu, kangen. Kangen saya. Sampai saya jenggotnya semua putih, tapi Ustadz masih terus tuh jenggotnya. Karena dicukur. Jadi sekarang saya tanya, yang lebih tua yang mana sebenarnya? Kemarin tidak dikejutkan, tapi tiba-tiba masuk di dalam tim squadnya Mas Anies, Top Gun-nya itu udah 13 Top Gun itu nama Yusuf Marta. Kalau boleh tahu, kenapa tiba-tiba muncul di situ ya? Jadi begini, Mas. Banyak orang yang bertanya-tanya karena dia tidak pernah tahu sejarah masa lalu. Kebersamaan saya, ya, dan berikutnya keumatan dengan Anies itu dari sebelum 2017 sampai waktu 2017. Berhasil kita bekerja, berbuat, mengantar beliau sampai menjadi 2017 itu pilkada gubernur DKI ya? Pilkada gubernur DKI. Nah, begitu. Nah, terus komunikasi tidak pernah berhenti, bagus, harmonis, ya kan? Sering kita ngobrol, sering diskusi. Nah, saya memang konsentrasi saya di keumatan. Ya, dengan pengalaman 2019 saya terjun all out. Tunggu. 2019 Ustadz ada di mana? Saya ada di salah satu calon. Yang jelas bukan Pak Jokowi kan? Pembukanya salah satu dulu. Nanti kalau udah ada kata bukan Jokowi berarti nggak ada lagi dong. Oke, terus lanjut. Nah, dari situlah juga sering komunikasi sampai beliau tahu sendiri bagaimana keberhasilan kita bersama keumatan, bersama tokoh-tokoh para ulama, para habaib segala. Kita berjuang Allah tanpa pamrih, tanpa ada transaksi apapun. Ya, alhamdulillah Tuhan menentukan pilihan yang menang berbeda dan kita ditinggalkan oleh paslon yang kita dukung. Ya. Ada kata-kata humble yang tadi teman-teman tidak lihat. Ustadz Yusuf Marta menggunakan kita. Beliau tidak menempatkan saya, tapi kita. Itu kan artinya bahwa perjuangan itu memang perjuangan bersama. Iya, kita kan kolektif kolegial. Apa artinya? Kalimatnya ada kita lagi kan? Iya, tangan saya dua, kaki saya dua. Iya kan? Apa artinya? Cuma 2-3 langkah udah habis. Oke. Tapi kalau bicara kita berarti semua. Makin solid, makin kuat. Iya. Saya nanti mau diskusi mengenai ijtima ulama. Tapi saya mau cek dulu. Ustadz sekarang ini posisinya pengusaha atau ulama? Saya ini sebenarnya background saya di usaha. Ya, tapi kebersamaan saya dalam perjuangan bersama Habib Rizik dari semenjak 2016, 2017 akhirnya terbentuknya organisasi yang namanya Gerakan Nasional, saat itu pengawal fatwa MUI, mengawal fatwa untuk penista agama. Tahun berapa tuh Ustaz? Itu 2017. Ya, nah disitulah saya masuk sebagai salah satu pengurus yang tidak jelas lah statusnya lah. Yang penting pokoknya ikut berjuang lah. Nah, sampai peralihan kepemimpinan, pergantian dari ketua yang lama, saya diaklamasi ditunjuk sebagai ketua umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Jadi ngawal fatwa ulama. Oke. Nah, ada yang netizen mau klarifikasi. Sebenarnya Ustaz dasarnya pengusaha. Tadi Ustaz bilang iya memang. Malah dulu dengar-dengar terlibat Lapindo lagi. Walaupun Ustaz dikasih klarifikasi ya. Betul. Mungkin di channel ini juga bagus tuh. Betul. Klarifikasi. Supaya bukan saya ngomong nanti Ustaz. Kira-kira gimana tuh? Jadi tahun 2018 kalau tidak salah itu pernah fitnah. Fitnah tentang Lapindo ini pernah diangkat. Tapi saya sengaja diam. Saya tunggu sampai 1 bulan. Saya mau tahu siapa dan sekuat apa dia nyerang. Setelah saya lihat sudah habis pelurunya, menurut versi saya trace ternyata dia orang Surabaya, namanya Zeng Kacang.
orang turunan Chinese. Oke. Ya, nah barulah saya buat preskon. Waktu itu saya didampingi oleh... Apa kepentingannya dia dari hasil lacakannya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Iya, saya tidak tahu. Makanya saya heran kok sampai tiba-tiba orang ini gitu loh. Nah, akhirnya saya buat preskon. Di situ sudah klarifikasi semua. Oke. Itu udah selesai. Muncul lagi. Baru 2021 lah kemarin. Apa 2000? Ya, muncul lagi. Diangkat. Nah, itu sudah kita laporkan dari 2022 bulan Juli. Oke. Tapi sebenarnya apa gitu loh? Yang dari ributin itu kan tadi prosesnya. Tapi sebenarnya yang Ustadz klarifikasi itu poinnya apa sebenarnya? Poin yang saya klarifikasi, satu, saya tidak pernah punya jabatan apapun di Lapindo. Dua, saya tidak pernah ada ikut campur tentang perusahaan yang keterkaitan dengan hutang piutang dan lain sebagainya. Yang dikejar itu di situ kan isunya, bayar dong hutang lu dulu, Lapindo, jangan kabur, jangan Soal mengumpet. saham, Ustaz? Sama sekali tidak ada. Oh, nggak ada. Jadi itu hoaxnya banget itu. Sangat. Jadi intinya gini, konkretnya yang tidak mungkin bisa saya hindari, saya memang punya tempat persahabatan saya dengan salah satu pemilik Lapindo itu memang dekat. Tatkala kasus Lapindo muncul di Jawa Timur, dia menganggap saya adalah teman setia dia, teman baik dia yang bisa membantu mereka karena saya mungkin punya kedekatan dengan ulama, dengan tokoh di Jawa Timur, orang-orang NU dan lain sebagainya. Karena basis keulamaannya Ustadz itu saja. Itu, kemudian coba-cobalah mau dipakai gitu dimanfaatkan lah. Terus setelah itu mulai muncul di framing dan di labeling. Betul. Nah, jadi alhamdulillah karena saya memang lahir di Surabaya, jadi saya punya kedekatan dengan bupati yang saat itu sedang jabat, dengan Kapolda, dengan Pangdam dan lain sebagainya. Sampai dengan gubernur, waktu itu gubernurnya Pak Imam Utomo. Itu aja sebenarnya. Untuk teman-teman ketahui, kasus Lapindo itu ada di Sidoarjo. Dan sekarang penjelasan ini menjelaskan bahwa hoax itu dibuat dan di-framing sedemikian rupa untuk menjatuhkan kredibilitas Ustadz. Tapi yang ini yang nggak bisa dibohongin. Tapi lagi-lagi ini tidak pernah banyak diketahui walaupun sudah dikemukakan. Ternyata Ustadz Yusuf Martak ini keluarga pedagang dan keponakannya Farid bin Said bin Awad Martak. Dan Farid Martak ini adalah saudagar dari Hadramaut yang menghibahkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 Jakarta yang dipakai untuk proklamasi. Fakta proklamasi ya. Itu bagaimana itu ceritanya tuh, Ustaz? Cerita apa dulu nih? Cerita yang soal penghibahan. Gini. Pedagang. Ya, jadi kedekatan keluarga Martak itu, khususnya paman saya, Farid itu sangat dekat sekali dengan Bung Karno. Oke. Sangat dekat sekali, sering komunikasi dan lain sebagainya. Nah, subhanallah si Bung Karno waktu itu di Pengasihan. Dia lagi sakit. Nah, dikunjungi berkali-kali, dibawain obat, dibawain madu, dan lain sebagainya. Sampai dia sudah menjalan baik. Nah, saat itu sedang gonjang-ganjing ramai akan ada menyatakan pembacaan proklamasi di 17 Agustus waktu itu. Nah, disitulah paman saya menyatakan, ayo buruan, cepat keluar, sehat. Sampaikan itu semua. Ya kan? Nah, dia berpikir, sebuah negara besar yang mau menyatakan, mau memproklamirkan kemerdekaannya, saat itu belum punya gedung, belum punya apa. Dibawalah ke rumah tinggal loh, Bang. Oh, rumah tinggal? Rumah tinggal, Mas. Bukan rumah kosong, rumah tinggal. Terus setelah dihibahkan, itu rumah tinggal terus pergi kemana? Nah, setelah itu, dia belum puas, paman saya. Kurang lebih ya, yang saya dengar cerita, kurang lebih 1 bulan dia berpikir, dia bicara sama keluarga. Ini kalau kita hibahkan begini saja, secara negara nggak punya sejarah jelas gitu. Terus apa? Bagaimana kalau kita hibahkan kepada negara? Nah, pindahlah ke seberang. Depannya yang sekarang dibuat kantornya Partai Demokrat. Oh, di situ. Itu rumah beliau juga. Jadi ada beberapa rumah lah di situ. Tapi ini gede, 10.000 yang proklamasi nomor 56. Ya, yang namanya Gedung Pola itu seutuhnya itu rumahnya Pak Farid Martak. Tapi udah dibongkar. Oh iya, sekarang dipugar. Iya, saya waktu itu ketemu Pak JK bilang sayang itu dipugar. Iya. Nah, makanya adalah surat ucapan terima kasih dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan terima kasih atas diberinya hibah gedung proklamasi 56 dan dibantunya membeli beberapa gedung. Nah, ini tanda tanya kan. Beberapa gedung yang dari mana duit negara saat itu pasti belum punya gedung duit. Yang mana lagi? Itu nggak tahu. Iya. Jadi mungkin itu dikemas saja, dibantu, padahal mungkin diberikan lah kurang lebih begitu. Tapi yang orang lupa itu, Pak Farid itu, pamannya Pak Yusuf Martak itu,
memberi itu ya madu ya. Jadi Bung Karno kuat. Iya, itu. Kuat lelaki itu doang. Iya, herbal dan lain sebagainya kan. Bung Karno kan memang concern dengan kesehatan kan. Iya, dia paman saya tahu. Ini kalau dikasih obat-obat vitamin biasa nggak nendang ini. Harus dikasih dipompa gitu. Supaya bisa nendang kemana-mana. Maksudnya memproklamasikan kemerdekaan. Dan kalau tidak salah, saya juga mendengar ini, saya nggak tahu, Mas Bebe. Udah keluarga ini udah nggak ngitung lah, udah dilupain aja. Muncul lagi katanya termasuk pendirian Al-Azhar. Oh, iya, subhanallah. Jadi, nah begitu Mas. Ini di sini saya mohon maaf ya, tidak menyinggung ras atau apa suku, tidak ya. Baik. Di sinilah kelebihannya umat Islam. Konsentrasi kepada negara sangat tinggi, kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat rakyat untuk aspek sosial sangat tinggi dan tidak bisa disaingi. Jadi dua aspek ini berbeda. Yang satu kepada negara diberikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat, tapi kepada rakyat dan bangsa ini, itulah berdiri pondok pesantren, sekolahan. Itu kan orang menghibahkan, berebut menghibahkan. Kadang-kadang ahli warisnya nggak punya apa-apa, tanahnya udah dihibahkan. Bukan garong baru ngasih, itu beda. Ini lagi, coba itu yang memberikan Farid Smarta, tapi kemudian ponakannya Ustadz Yusuf Marta mengatakan umat Islam. Saya memperhatikan frasa-frasa kata kecil yang sebenarnya bentuk kerendahan hati dalam cara mengungkap. Ustadz, ini teman-teman ngasih ini Ustadz nih, tulisan tangan asli Presiden Soekarno, ucapan terima kasih telah diberikan madu. Ini yang waktu diberikan madu. Beda dengan yang tadi. Ini yang apa diberikan gedung. Waduh, hebat juga ini. Cepet kita. Bukan cepet lah. Wah. Didikannya siapa dulu? Berarti saya boleh ngopi nanti. Boleh. Ngopi ngeteh boleh. Yang nggak boleh ngebir Ustaz. Haram. Jadi ada dua ini tuh. Disebutkan tuh. Nanti tolong dimasukin juga ya. Madu, diberikan madu. Nah, balik lagi ke sekarang ke itu tadi itu. Nah, ini sekarang ini saya mau sedikit belok sedikit. Saya kan yakin profesi antum ini kan istilahnya lahir batin. Saya tahu profesi antum ini kan orang yang memang berkecimpung dan menguasai masalah hukum. Keluarga Farid, keluarga paman saya, itu banyak sekali aset-asetnya yang dikuasai oleh orang yang sampai hari ini sudah dibangun building besar-besaran, Rawamangun dan lain sebagainya. Ini yang berkali-kali saya ingin mendapat pertolongan saat itu, saya ingin membantu dari keluarga paman saya, banyak puluhan. Jadi maksudnya perlu lawyer gitu? Rasanya perlu. Habis nunggu pintu dibuka sama Ibu Mega nggak pernah dibukain pintu. Gitu. Iya kan mulai zaman beliau masih dia menjadi wakil dan presiden. Iya kan apa salahnya gitu loh. Ustadz, saya ini sulit Ustadz. Bingung dia. Enggak, sulit menolak saya Ustadz. Karena saya tahu bukan materinya saya tahu, tapi ada aspek sosial bantu orang ini. Pasti akan lebih tertarik kan? Iya, dan lebih challenging. Iya, tahu. Ini udah perkara sejak kemerdekaan jelas 78 tahun membantu keluarga kemerdekaan. Berapa generasi? Iya, benar. Nanti Ustadz kita cari kalau Mas Anies jadi presiden tuh kita cari ketua BPN-nya yang benar supaya kita tidak karena yang sekarang ini Ustadz, saya loncat sedikit Ustadz. Kemarin tuh ada salah satu wamen yang kerjanya itu seolah-olah mau ada gimmick atau pencitraan, dia bagi-bagi sertifikat. Padahal itu sertifikat masyarakat juga, bukan redistribusi aset. Betul. Tapi seolah-olah tuh dia bagikan, loh pemerintah bagikan. Enggak, itu sertifikat masyarakat, tanahnya disertifikasi, setelah sertifikat itu kemudian dikasih gitu. Itu bukan pemerintah bagi-bagi ini. Terus kedua, problem pertanahan itu problem yang sampai hari ini sangat besar sekali. Dan krusial sekali. Betul. Jadi kalau ngelihat Rempang yang menjadi rempong kayak gitu, itu salah satunya tanah. Betul. Penguasaan kayak gitu. Jadi harus kuat di pembenahan land reform. Itu sangat penting. Sampai hari ini tumpang tindih di mana-mana. Jadi kalau kita mengaku dan mengklaim republik, itu republik untuk kepentingan umum. Ya. Saat itu yang nanti kita diskusiin. Siap. Tapi jangan di forum ini, nggak enak. Jangan. Pokoknya gini aja, kita sepakati
walaupun tidak tertulis, untuk kepentingan agama, bangsa dan negara kita siap. Dah itu aja. Lain kita nomor 2 kan. Nah, sekarang saya mau switch nih. Teman-teman, kalau Ustadz Yusuf Maslak ini sebenarnya tak bisa dilepaskan dari ijtima ulama. Dari 1 sampai 4. Sampai 4, ya. Bisa cerita nggak? Kenapa mesti ijtima? Jadi gini, kita di dalam segala menentukan keputusan dan pilihan, terutama yang berskala nasional dan sangat strategis dan politis, Habib Rizik itu tidak pernah mau memutuskan segala sesuatu dengan dirinya sendiri atau dengan tim kecil. Tidak mau. Karena yang kita mau putuskan ini masalah yang keterkaitan dengan skala nasional dan besar, maka harus melalui banyak orang terlibat. Iya, saat itu, itulah dibuatlah namanya ijtima. Jadi mengalir. Nah, tapi orang salah mengartikan waktu di 2019 ijtima itu agendanya bukan hanya politik. Tidak. Jadi ada agenda masalah keagamaan, masalah kepemimpinan, macam-macam, ada beberapa agenda. Sampai adalah masalah politik. Nah, itulah akhirnya keluarlah rekomendasi capres dan cawapres. Jadi bukan keputusan pribadi atau individu atau kelompok tertentu, organisasi tertentu, tidak. Jadi poin pertamanya partisipasi publik dari kalangan ulama itu dilibatkan secara penuh. Jadi bukan etok-etok atau pura-pura. Iya, tidak. Wow, debat keras ada melalui komisi-komisi sampai ke sidang pleno, normal. Seperti layaknya organisasi. Kedua ada proses. Ada proses dan ada berbagai isu prioritas. Betul. Yang digeluti dan itu semuanya isu keumatan. Betul. Tapi memang ada salah satu yang menonjol dan kemudian itu yang lebih dikapitalisasi ya sama pihak-pihak di luar itu sehingga kemudian muncul lain. Betul. Nah, kalau ijtima yang akan diputuskan ini keempat atau kelima nih? Yang mana? Yang sebentar lagi nih. Yang sebentar lagi ini pertama. Oh, beda lagi. Beda lagi. Yang dulu sudah tamat. Udah tamat. Sudah almarhum. Ada hubungannya, tapi tidak ada hubungan tapi ada kaitannya atau sama sekali beda? Nggak ada, judul saja. Istima itu kan istima, mufakat, berkumpul kan gitu. Jadi kan? 1, 2, 3, 4 ada hubungannya? Atau 1, 2, 3, 4 ada hubungan. Kalau yang ini beda? Nggak ada. Di mana bedanya? Bedanya, yang dulu merekomendasikan paslon yang berbeda, sekarang akan menggodok dan akan mengetahui apa suara dari musyawirin yang hadir ini mau kemana memberikan suara dukungan. Nah, itu bedanya. Tapi memang betul ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat cerdas. Kan diajarin sama Ustadz. Enggak juga. Gimana? Diajarin supaya cerdas. Jadi umat Islam harus cerdas. Mau ngaramin laut. juga. Jadi Mas, yang namanya istima yang lalu itu sudah istilahnya sudah dikubur ya kan, digali pun sudah tinggal tulang-tulang. Ada yang make. Ada yang make yang menyatakan bahwa keputusan istima di 2019 masih berlaku sekarang. Coba bayangin. Jadi STNK udah kadaluarsa. Saya masih belum jelas nih. Jadi ada orang. Bukan orang. Siapa? Ya mungkin salah satu paslon lah. Iya. Yang mau bertanding nanti. Iya. Gitu. Merekayasa untuk tidak mengatakan memanipulasi. Iya. Mau kembali, mau mencoba mendekati, tidak ada jalan, tidak ada pintu. Selalu saya dalam statement saya tutup. Saya tidak boleh masuk lubang yang kedua kali. Orang Islam tidak boleh masuk lubang yang kedua kali. Yang boleh masuk lubang kedua kali hanya keledai. Nah, jadi sudahlah, nggak ada jalan ya sudah, ngeklaim aja. Ini nih, Ustaz, ada nih dari JPNN nih, Ustaz. Alumni 212, Prabowo minta didukung tetapi tak mencolok. Maksudnya apa nih, Ustaz? Itu 2019. Ini koran 2023, Ustaz. Rabu 2023. Korannya 2023. Iya, jadi gini. Ini kalau tidak salah, ini gambar ini waktu saya keluar dari baris krim. Naikin ke atas, ada nggak? Biasanya ada caption gambar. Ketua JNN foto. Nggak disebutin itunya. Ini kalau nggak salah foto saya di tahun 2022, saya telah melaporkan seseorang di baris krim. Oh gitu. Kita keluar Jumra Pes. Gitu. Biasa judulnya
Ini terus Ini fotonya beda. Fotonya ini. Oh. Biar seolah-olah connect gitu. Iya. Jadi kalau yang ini apa jadi isinya? Kalau Prabowo minta didukung tapi tak mencolok itu. Nah, jadi di 2019 itu kan sempat yang saya ungkap. Saya 2 kali ketemu sama Pak Prabowo gitu loh ya. Di 2019. 2019 ya nggak ada orang, cuma bertiga. Ya, saya mencoba menggali keseriusan sejauh apa keseriusan beliau ini untuk minta dukungan. Karena kan kita ini kalau mau dukung orang ini kan harus tergantung orang itu membutuhkan dukungannya sebesar apa. Dukungan apa dan Iya, seberapa besar. kalau orang kepingin hanya cuma dipapah, jangan kita gendong. Kan gitu, Sat. Iya. Iya kan? Nah, jadi itulah. Tapi ya selalu menyatakan jangan, nanti saja, jangan nyolok. Tapi saya selalu dicari, diajak preskon dan lain sebagainya. Nah, jadi kan unik. Mengatakan jangan, tapi Iya. dicari. Iya, benci tapi rindu. Iya. Nah, itulah yang jadi isu. Gitu. Nanti untuk yang selanjutnya ini diundang nggak? Di istimewa yang sekarang ini. Nah, kalau istimewa yang sekarang ini, saya memang kebetulan saya tidak jadi panitia. Oh. Iya. Tapi flyernya di mana-mana mukanya Ustadz. Iya, karena mungkin flyer itu dibuat sebelum saya masuk ke timnas. Oh, jadi secara etik. Iya, supaya benar-benar ini pure, benar-benar istimewa ini berjalan secara normal, tidak ada kesan-kesan diarahkan dan lain sebagainya. Ya, saya harus. Jangan-jangan cuma pura-pura aja nggak ada. Enggak juga lah, Bos. Enggak ya? Enggak lah. Itu kan bersama saya kan panitia-kepanitiaannya kan juga bagus-bagus. Orang udah pengalaman semua. Teman-teman saya lihat mukanya Pak Yusuf Martak dan dia nggak bohong kalau lihat dari mikrofon. Amin, amin. Alhamdulillah. Kalau bohong urusan dengan Tuhan. Kita ini kalau bohong sama orang lain mungkin mesti berani. Sama antum nggak berani ada bohong. Ya, jangan gitu. Emang saya belajar mikrospasial Ustaz. Orang tulus harus tulus. Kita hadapi dengan tulus. Oke, jadi sekarang kita ngobrol itu. Ini beda dengan yang dulu. Ya. Beda karena memang komposisi pengurusnya beda. Beda. Rumusan visi dan tujuannya beda. Iya. Tapi itu kan sebenarnya persamaannya ini mencoba menangkap aspirasi umat kan melalui Betul. melalui ulama-ulama. Iya. Ini hanya ulama aja atau ada katanya ada kelompok nasional ini? Kalau nggak salah itu Habaib, undangan Habaib. itu sekitar 700 ya. Secara nasional ya, dari seluruh daerah ya. Ya itu pasti di dalamnya ada ulama. Kan dia judulnya kalau nggak salah judulnya Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional. Tolong buka dong flyer. Nah, jadi yang diundang ya dari ininya Ustaz. ya Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional. Dan Tokoh Nasional. Iya, nah itu jadi ya dari latar belakang segala macam latar belakang Iya. yang keumatan dan tokoh nasional. Nah di situ ada ulama, ada habaib. Orang ada yang menyatakan nanti pasti ada yang ngeklaim itu ulama yang mana? Silahkan kalau Anda punya kelompok ulama, ya silahkan ulama. Ini kan negara mayoritas Islam. Ya ulamanya pasti banyak ratusan ribu. Nah, ulama yang bersama kami lah yang ini kita buka aja. Tapi kita tidak menutup, kita mengundang semua. Mengundang semuanya. Mengundang semua. Dan juga memberi keluasan kalau ada yang mau bikin ijtima yang lain silakan aja gitu kan. Itu kan belum di-trademark kan. Iya. Belum kita paten kan. Itu kan milik umat. Iya. Tapi kalau dari undangan itu seberapa luas covernya? Se-Indonesia kira-kira? Iya, kalau nggak salah hampir semua provinsi ya diundang. Semua provinsi. Ya, kalau yang dulu itu. Kalau yang dulu itu. Sekarang saya rasa mungkin nggak beda-beda jauh lah. Tapi ini ditambahnya dengan tokoh nasional ya. Ada kombinasi. Sama, yang dulu juga. Dulu juga, iya. Jadi ulama, habaib, tokoh nasional. Iya, karena begini Mas Bibi, sekarang itu alhamdulillah tokoh-tokoh nasional itu sering sekali mengajak kita diskusi, bahkan kalau kita buat acara apa-apa itu dia datang. Bahkan lebih betah datang ya. Oh gitu. Sampai udah bubar masih aja ngobrol di situ. Iya. Itu kenapa, Ustaz? Kenapa sampai Ya seperti mungkin itu? transformasi ini ya dari mereka dari tokoh nasional yang kebiasaannya apa diobrolin, ketemu dengan kita apa yang biasa diobrolin. Jadi kayak cocok gitu ya. Nyocok. Nah, itu aja intinya. Jadi mereka gini, mereka lebih tahu begini. Nah, kayak sekarang nih. Sempat saya ditelepon, saya diundang, tapi saya kan bukan ulama. Saya bilang kan Anda tokoh nasional. Oh boleh hadir, lu harus dan dihormatin. Saya bilang iya, dan harus dihormati. Jadi udah grogi duluan. Oh, gitu. Makanya mengundang berbagai elemen ya, public prominent person, ada ulama, tokoh nasional, kalangan Habib. Tapi sebenarnya Ustadz, jangan-jangan itu yang menjadi dasar kenapa nyambung tadi, cuma keprihatinannya sama gitu kali. Dan keinginan untuk, kan ini ada kata kuncinya di sini nih. Untuk menyatukan arah perjuangan umat Islam, itu oke. Nah, kata kuncinya yang beda nih, menuju pembaharuan.
yang lebih baik. Pembaruan dekat dengan koalisi perubahan nggak sih? Nggak ada kan pembaruan tanpa perubahan. Iya sih, kalau saya lihat perubahan itu kan merubah ya. Iya. Baruan itu memperbaiki yang lama jadi yang baru gitu ya. Betul, ujung dari perubahan harus perbaikan. Betul. Perubahan adalah proses, Iya. tujuannya adalah keperbaikan. Menarik, saya berharap ini ujungnya sama nanti. Nah, ini jawabannya jujur loh. Oke. Tapi memang saya mesti tegaskan yang saya dengar ya, baik pihak yang diundang pun juga masih ini apa, sport jantung ini serius nih, nanti tahu-tahu keputusannya Beda lagi putusannya. Ya. Saya bilang saya nggak bisa mengetref kita kan. Iya kan, apalagi saya sebagai undangan mungkin nanti besok itu. Iya. Organizer tidak bisa memaksakan berekayasa hasil dari musyawirin itu ya. Betul. Dan alot sekali. Oh, pengalamannya begitu. Iya, alot sekali. Kalau dulu mungkin ya, saya masih ingat itu kan partai pengusungnya kan 5 itu kan mayoritas partai yang dekat dengan keislaman. Dulu apa aja pengusungnya? Dulu PKS, PAN, terus PBB, Berkarya, Gerindra. Tapi PBB terus mencelat kan? Hah? Ya biasa. Biasa. Ya maksudnya nggak apa-apa kan. Di awal di sini, terakhir di sana nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kan? Iya. Tapi jelas posisinya nggak di dua kaki, tetap ya, satu kaki. bagus ya. Itu lebih jelas, lebih bagus gitu. Ya. Dulu kuning, dulu merah, sekarang kuning itu juga boleh. Oke, Ustadz. Yang diundang tadi udah jelas kan? Apakah semua diundang atau sebenarnya ini juga sudah mulai mengarah gitu ya? Artinya dilihat yang kira-kira satu visi gitu. Semua calon diundang? Semua diundang? Enggak, saya rasa tidak. Yang saya dengar tidak. Hanya mengundang satu pasang calon karena mungkin calon-calon yang lain kan sudah banyak pendukungnya, banyak yang ya. Jadi ya sudahlah kita. Karena mungkin sudah pernah ada kedekatan dengan salah satu calon. Itu yang saya dengar hanya satu pasang. Ya, berarti sudah ada preferensi awal ya. Saya rasa begitu. Saya rasa begitu. Iya. Baik. Yang diperlukan adalah prosesnya itu dibuka secara terbuka dan tapi sudah ada preferensi. Kayaknya ini nilai-nilainya itu kan bisa dilacak dari visi dan misi dan macam-macam. Menurut dan saya jejak rekodnya kan mungkin saya melihat mungkin keumatan ini dari panitia ini mungkin kalau seandainya mengundang calon X gitu mungkin dia mau dengar langsung visi dan misinya gitu. Oke, sekarang kita masuk Ustadz menjadi co-captain dari sebuah timnas itu ya, timnas yang jumlahnya tuh efisien banget gitu. Boleh tahu nggak misalnya Ustadz ditempatkan di apa, pasti harus ada sektor kan, ada sesuatu yang mungkin juga bisa dijelaskan kepada publik, ini akan kita lakukan karena visinya adalah ini gitu, dan itu memang harus dikampanyekan kan. Ustadz harus kampanye juga Ustadz, jadi kayaknya channel ini bisa dipakai tuh untuk menjelaskan kepada publik. Justru mau minta bahan nanti. Udah ada visinya, kan yang menarik gini, Ustaz. Yang menarik gini, ada 3 yang menarik. Tadi saya sudah mulai yang pertama. Inilah presiden santri yang ditopang oleh kekuatan yang solid dari partai-partai atau representasi umat yang belum pernah dalam sejarah itu terkonsolidasi seperti ini. Betul. Ustadz Bahtiar Nasir mengatakan, ini kalau disengaja dikumpulin, biayanya gede dan gak selesai-selesai ketemunya. Betul. Ini kayak tiba-tiba dapat anugerah gitu ya. Betul. Jadi, kan ini kemudian harus sampai bawah nih kan. Kenapa begitu Ustadz? Karena ini presiden santri ini presiden pertama dari 8 presiden atau presiden ke-8 ini yang backgroundnya memang santri. Satu itu. Tapi di level bawah, ini kan digerus terus nih Ustadz. Apaan presiden santri? Nggak benar itu. Emang nyantrinya di mana? Mas Anies dipersoalkan nyantri di mana? Padahal dari teman-teman di kalangan NU, gus-gus tertentu itu mengatakan bahwa dia pernah nyantri di Pabelan. Betul. Nah kayak gitu. Terus kedua, Ustaz, ini kalau presiden santri itu pasti dia mempunyai gagasan. Bukan sekedar presiden santri, tapi memang betul-betul ada badan yang nanti ngurusin itu gitu loh. Nah itu kan pasti ada program-programnya tuh.
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang juga menarik itu adalah demografi kita bonusnya itu memang betul anak muda sekitar 56%, bahkan ada yang bilang 62% nempel. Jadi kalau bilang presiden santri, ya memang hari ini kebanyakan yang akan menjadi penduduk Indonesia anak-anak muda gitu. Pasti. Kalau milenialnya penerus-penerus kita kan. Kira itu Ustaz, bagaimana bisa menjelaskan bahwa program-programnya Mas Anies itu memang diarahkan ke situ dan itu serius, bukan sekedar gimmick dan mau cari muka aja gitu. Jadi gini, Mas. Tanpa disadari, saya juga bertanya-tanya gitu ya. Kenapa timnya itu dibentuk seperti tim sepak bola? Oke. Ada coach, ada kapten, ada co-kapten, ya kan? Kenapa saya tadi bilang seperti ada sesuatu? Tanggal 17 Agustus, setelah kami mengadakan atau melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan di Megamendung, kita mengadakan pertandingan sepak bola. Oke. Saya ikut bermain di situ. Itu yang menyebabkan kaki penjaga gawang. Oh, iya. Jadi kaki Ustadz kecelakaan itu karena itu. Saya kecelakaan di situ. Oke. Coba bayangin. Yang sampai hari ini alhamdulillah perawatan sudah hampir baik. Jadi waktu dipanggil, waktu saya diajak bicara, diajak diskusi sama Capres, saya merasa loh ini apa tanda-tanda gitu ya. Makanya waktu setelah didiskusikan akan dibentuk polanya seperti tim sepak bola dan lain sebagainya. Terus ada yang bertanya, ini apa nama timnya? Saya yang pertama bicara, Timnas, saya bilang. Udah sepak bola banget. Udah sepak bola banget. Udah sepak bola banget. Nah, jadi Ustadz ini memang senang bola. Hobi bola ya. Hobi bola. Kalau hobi pernah bola. nyantri, pernah di pesantren nggak mungkin hobi bola. Iya. Jadi tim ininya apa? Tim apa namanya? Favoritnya di Indonesia apa? Siapa saya? Saya kalau ya pasti Persibaya lah. Persibaya ya? Iya. Persija, Yusuf Ardak. Karena di situ ada kata pendukungnya ada. Boneknya itu yang saya suka. Persija juga boneknya banyak. Oh gitu ya. Siap. Kalau di internasional, Ustaz? Kalau di internasional? Kalau dulu saya Itali rata-rata. Itali. Iya. Terus begitu kalau dunianya saya ke Argentina. Iya. Saya pokoknya ngikut ini pemain yang benar-benar lagi menjadi legenda gitu. Oh gitu ya. Kalau di Liga Primer Inggris? Kalau Liga Primer Inggris saya jauh banget ya dari Ijtimaki Ulama sampai ke Liga Inggris. Iya. Harus dong orang yang namanya ulama santri itu harus punya wawasan jauh. Iya. Orang pesantren itu harus punya wawasan jauh. Tadi balik lagi Liga Inggris jadi di Liga Inggris? Siapa ya waktu John Cruyff segala kalau nggak salah ya? John Cruyff bukan Inggris ya. Dulu Belanda. Cuman pernah main di Liga Inggris. Barcelona. Barcelona, dia Barcelona ya. Iya. Kalau Inggris itu saya kurang ini, karena apa? Dia terlalu mengandalkan permainan cepat. Oke. Ya, senangnya konektiku saya senang model kayak Itali, tika-tiki gitu suka. Iya. Oke. Balik lagi ke Timnas. Jadi Ustadz Yusuf mengajukan nama Timnas. Langsung disepakati. Asalnya plus aja. Namanya juga bonek. Terus? Ya, alhamdulillah jadi saat itu pernah diskusi awal akan dibentuk tim gini-gini, siapa personnya gini-gini, terus akhirnya mau diumumkan, terus sekali tertunda, terus akhirnya diumumkan pada hari Selasa ya kalau nggak salah itu. Nah disitulah baru dijelaskan ada beberapa bagan-bagan yang perlu co-kapten di situ. Jadi sebenarnya bukan baru, timnya memang baru. Istilahnya untuk komandan untuk atasnya itu baru ya. Tapi struktur dan konsep apa yang mau dikerjakan itu sudah ada sepengetahuan saya. Jadi struktur bagan sudah ada, penempatan orang akan disesuaikan. Iya, itu yang saya lihat. Terus hubungan dengan 17 Agustus apa itu dengan pengumuman yang kemarin? Kan disebutnya di sini pengumuman kemarin Timnas. 17 Agustus. Loh kok aneh? Yang saya sudah sekian puluh tahun sudah nggak main bola. Tiba-tiba saya main bola, ternyata tim Amin ini dinamai tim seperti bola. Jadi makin percaya diri saya gitu. Itu yang membuat saya semangat. Jangan-jangan itu di jalannya ya. Rencana Allah tidak pernah terduga-duga. Insya Allah. Oke, terus gitu. Pilihan kepada Ustadz
Pernah ditanya nggak kepada capres dan cawapres kenapa milih saya? Nah, sebenarnya enggak ya, karena sudah pernah didiskusikan cukup waktu yang cukup lama lah ya. Nah, cuman hanya kadang-kadang ada gimana kalau di sini, bagaimana kalau di sini. Karena kan saya ini kan orang tidak bisa diam. Saya tidak bisa, walau saya tidak butuh jabatan, tapi saya butuh berbuat dan kerja. Pemain sepak bola emang nggak boleh diam, Ustaz. Itulah. Sampai diam lu jadi wasit aja, jadi penonton aja. Jadi kalau gitu, di posisi model ya, misal ada nanti kan mungkin pasti itu kan sekarang masih baru yang awal saja ya. Nanti kan pasti ada pengarah, ada pembina, ada ada penasehat, ada pembina. Itu untuk memenuhi persyaratan saja maksudnya. Betul. Nah itu saya ya lebih karena memang keumatan ini kan perlu pembinaan, perlu kerja keras, perlu diyakinkan, perlu di. Kira-kira kebayang nggak sih, Ustadz, apa sih yang mau dikerjain di bidang keumatan? Apa handicap yang kemudian harus dihadapi? Yang pertama kita melakukan konsolidasi dulu. Konsolidasi. Iya, karena kan keumatan ini kan banyak keumatan, bukan banyak dalam arti kata ada keumatan yang mungkin belum pernah diajak komunikasi, diskusi, atau mungkin sudah ada yang jalan dulu. Jadi ini kan yang intinya kan seperti dirijen aja, seperti orkestra. Orkestra ya. Perlu dipadukan. Kalau sudah dipadukan, dirijen akan gampang nanti mengkomandoi gitu. Kalau enggak ya akan berantakan. Nah itu yang penting. Ya, komunikasi. Jadi saya mau tidak mau harus merangkul semua kalangan keumatan. Tidak boleh yang hanya di sektor yang ada interaksi dengan kita saja. Nggak boleh. Ada dua pendekatan, Ustaz, yang saya muncul kalau ngomong keumatan, saya kaitkan dengan strategi kampanye. Tak bisa disangkal kemampuan tim Amin mengkonsolidasikan pendukungnya itu kelihatan sekali dengan begitu banyak orang hadir di berbagai pra kampanye, itu sebutlah ya, atau pengenalan ini. Di Sulawesi Selatan, di Sidoarjo, di Jombang, di Depok, di mana-mana, dan itu hampir tak bisa ditemui oleh koalisi yang lain kecuali Prabowo di Sulawesi Selatan. Itu satu. Sehingga kemudian orang mengatakan, oh yang lainnya nggak berani melakukan itu karena belum tentu mampu mengkonsolidasi orang begitu banyak. Dan itu puncaknya adalah ketika Indonesia bela Palestina. Yang hadir hanya Anies Baswedan. Dan yang datang pada saat itu luar biasa banyaknya. Dan Anies kemudian membuat satu pola penampakan yang beda. Saya bilang pola penampakan. Karena tuh cara dia berorasi itu beda dengan semua orasi yang Sementara yang kedua, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa kita tuh door to door. Makanya ada kepala daerah yang membantu menempelkan stiker-stiker dari calon-calon tertentu. Betul. Sebut saja misalnya Gibran pada saat itu masih nempelin gambarnya, sementara dia sekarang jadi wapres. Nah, jadi ada pokoknya kalau pakai bola tuh man to man marking. Itu yang terjadi. Dan kemarin kalangan santri membuat ini lagi, kita sekarang mau bikin kawasan, menguasai kawasan, bukan itu. Nah, itu pastikan strategi yang tidak sepenuhnya harus dibuka ya. Tapi apa sih kira-kira program selain sosialisasi, konsolidasi, dan komunikasi yang... Iya, jadi saya lihat Anies ini punya kelebihan dibanding yang lain. Kenapa saya bilang kelebihan dibanding yang lain? Dia pertama pandai memanfaatkan momen. Dan dua, apabila dia memanfaatkan momen, dia hadir di satu tempat, dia bisa mewarnai dan tidak seperti dibuat-buat. Karena memang sudah ada perjalanan di dalam karir dan hidupnya setelah menjelang 2017 sampai ke 2024. Dia udah sering menghadiri acara-acara, maulid, tahlil, macam-macam. Dia hadir, udah terbiasa. Jadi sudah biasa down to earth, sudah bisa ke grassroots. Nah, yang lain mungkin tidak terbiasa. Nah, dan tapi ada yang udah sering ke gorong-gorong, Ustaz. Jangan salah, ada yang sering ke gorong-gorong juga. Gorong-gorong cuma 10-15 menit keluar lagi, selesai mandi ganti baju. Iya kan? Beda. Oh gitu ya. Iya. Kamera siap, cek. Cut gitu loh. Jadi Mas Anies punya kecerdasan memberi konteks setiap tempat yang dia kunjungi dan memberikan kompatibilitas ya terhadap isu dan masalah itu jalan keluar. Oke, gitu. Saya kasih bocoran. Dia duduk sama saya. Ya, oke. Dia bilang, saya akan buat acara untuk Palestina tanggal 11. Acara? Untuk Palestina tanggal 11. Palestina tanggal 11. Iya, saya bilang, loh, tanggal 10
kelompok saya, keumatan yang bersama saya akan melakukan aksi untuk menolak band Coldplay. Ya kan? Mungkin nggak digabung, Anda maju, atau saya mundur, atau saya 2 kali. Jadi sudah ada rencana agenda tanggal 11. Tapi kan itu agenda yang baru digagas, bukan seolah-olah Amin akan membuat aksi atau parade untuk mendukung Palestina. Tapi begitu dia lihat tanggal 25 ada event yang begitu besar, dia putuskan dia datang. Tanggal 5 bukan 20. Maaf, tanggal 5. Dia putuskan dia datang. Jadi apa artinya sih tanggal 11 kalau tanggal 5-nya dia udah kuasain kayak begitu? Nah, itu yang tadi saya bilang. Dia pandai memanfaatkan momen, dan dia bisa beradaptasi di dalam momen itu yang diambil. Dia mempunyai rekam jejak dengan kecerdasannya itu, memberikan marwah ya, menghidupkan suasana itu. Dan siapapun yang ada di acara itu, di atas panggung itu, orang-orang yang sudah sering berinteraksi dengan dia. Maaf, kalau Anies diganti dengan calon yang lain, mungkin baru kenalan dengan orang-orang di atas panggung, tokoh-tokoh itu. Langsung. Saya berani garanti. Itu langsung connecting gitu ya? Langsung. Lihat aja pakaiannya. Saya belum pernah lihat Mas Anies tiba-tiba tangan kanannya dikasih bendera. Nah, iya. Ngomongnya melengking. Biasanya kan datar aja kan. Nah, itu ada di hal-hal tertentu gitu. Dia hebatnya di situ. Nah, ini balik lagi ke Ijtima Ulama nih. Ada 5 bahasan pokok katanya, Ustaz. Iya. Kalau di catatan kita tuh ada penanggulangan darurat LGBT nasional. ya. Terus? Apa memang sudah sedarurat itu? Kedua, sikap dukungan pembebasan Al-Aqsa, itu artinya Palestina. Terus udah gitu, dari situ kemudian akan muncul rekomendasi supaya umat Islam itu punya pilihan-pilihan ya, panduan untuk memilih pemimpin. Terus pemilu 2024. Tapi yang 2 yang di atas itu Ustaz yang paling ini. Jadi kayaknya 3 tuh, LGBT isunya, pembebasan Palestina, dan menghadapi pemilihan ke depan. Iya. Jadi kalau mengenai penanggulangan LGBT itu bukan karena euforia atau karena ikut-ikutan. Ternyata dari timnya Habib Rizik itu punya dokumentasi dan data-data, dan dipresentasikan bukan di antara internal kita, diundangnya tokoh-tokoh nasional hampir kurang lebih 70 orang, apa 100 orang lebih. Saya cuma lupa tanggalnya. Tanggal berapa tuh ya? Oh, udah ada pernah ada diskusi. Sudah. Jadi diputer video bagaimana Chris Martin, bagaimana ada pernikahan di atas panggung, bagaimana ada penonton naik ciuman di atas panggung, dan bagaimana penyebaran bendera-bendera LGBT. Bagaimana dibilang tidak ini darurat? Kita tidak bicara hanya band Coldplay. Kita kalau mau jujur sekarang, coba kita lihat di mall-mall. Ini kan berangkat dari TV-TV mainstream yang membuat acara-acara sinetron dan lain sebagainya. Justru malah yang melambai-melambai yang dianggap lucu. Terus akhirnya berkembang, akhirnya orang merasa perlu melambai di mal-mal. Saya mau cerita sedikit aja. Ada teman saya, orang kaya, dia punya anak 2, laki 1, perempuan 1. Itu sampai stroke hingga sampai meninggal, mikirin anaknya laki 1. Saya bilang, kenapa kamu begitu? Saya mau mewariskan ke siapa sekarang kekayaan saya? Anak saya sekarang sudah tidak mau menikah dan dia sudah senang dengan pria, sesama pria. Astagfirullah, bapaknya ibadah, ibunya ibadah. Jadi ini bukan main-main. Hari ini di seberang, besok akan masuk ke pagar kita, lusa akan masuk ke rumah kita. Dan itu loh sebagian pemimpin kita, misalnya kasih contoh aja, dan ini kebetulan contohnya adalah calon wakil presiden yang namanya Mahfud. Dia seolah-olah melihat pertunjukan band Coldplay itu dalam konteks yaitu soal izin aja. Dia tidak melihat Coldplay itu adalah bagian dari mission sebuah gerakan. Padahal kan kalau tadi Ustaz bilang bahwa ini sudah dilihat, ini bukan pertunjukan saya, ini ada bagian dari sebuah gerakan. Jadi ketajaman melihatnya itu jauh lebih komprehensif. Jadi kita tidak menolak bandnya. Ada band biasa, ada pertunjukan band. Contoh sekarang gini, Zat. Saya mau tablik di sebuah kota, katakan di Semarang. Di situ spanduk atau backdrop sudah ditulis, di situ ada pembahasan tentang contoh misal politik. Ditolak, terjadi negosiasi. Backdrop suruh lepas dan lain sebagainya. Tapi boleh, saya ambil poin itu. Nggak usah pakai backdrop, nggak usah apa, yang penting saya bisa tablik di kota itu, berarti saya udah berhasil. Sama dengan Coldplay, walaupun nggak ada simbol, nggak ada bendera, nggak ada apa, dia udah berhasil.
show di sini. Bahkan ada isu-isu mau dibuat lagi pegelaran yang berikutnya. Ini Ustaz, ada biayanya gimana nih jawabnya nih? Caimin nonton konser Coldplay. Nah, saya sudah sempat tanya. Jadi, poster atmosfer seru. Posting atmosfer seru. Itu gimana, Ustaz? Udah tanya ke siapa? Dia nontonnya itu hak individu. Kita tidak mempermasalahkan. Diposting yang sayang saya. Maksudnya? Kan diposting. Oh, dia ngeposting? Dia ngeposting. Yang nggak tahu dia atau orangnya, tapi diposting. Nah, satu itu. Kedua, dia mau menghadapi istimewa pada tanggal 2. Kalau usul saya sebaiknya 18. ditanya tuh, Ustaz. Ditanya sebaiknya. Sempat saya tanya, tapi dia berargumentasi bahwa sudah ada kesepakatan antara panitia dengan band tersebut tidak akan memunculkan logo-logo dan simbol-simbol yang LGBT dan tidak ada perlakuan bla bla bla, gitulah jawaban dia. Ya udahlah, saya pikir saya bukan dalam kapasitas memutuskan menerima atau tidak menerima, cuman saya akan mengingatkan gitu. Jangan diupload lah. Fungsinya itu. Iya, karena dia kan mau menghadapi kontestan, dia mau menghadapi pemilu dan lain sebagainya. Dia juga backgroundnya orang pesantren, NU dan lain sebagainya. Itu aja. Tapi yang dikemukakan itu memang tidak terjadi di konser itu. Jadi waktu tanggal 15 itu teman-teman aksi menolak. Akhirnya terjadi kompromi, diajak katanya naik mobil Golf, mobil buggy itu. Diajak keliling, ditunjukin ini nggak ada gini gitu ya. Alhamdulillah, jadi atas perjuangan teman-teman ini ada perhatian. Oke. Jadi artinya Coldplay yang terjadi dianggap simbol dari itu, dia mencoba memberi konteks. Oke, di Indonesia dilarang, jadi harus diikuti adab-adab tertentu dan diikuti oleh Coldplay. Betul. Dan itu mungkin yang jadi jalan bagi Caimin untuk juga mengawasi melihat itu dan kemudian. Mudah-mudahan niatnya karena itu. Karena berani masuk, karena kita sudah pernah melakukan dan sudah ada perubahan. Dan alhamdulillah berhasil. Aksi kita berhasil. Dan itu sebabnya Kapolda Metro pastikan tak ada atribut LGBT di konser Coldplay. Iya. Jadi artinya memang Coldplay sudah menundukkan diri ya untuk tidak membuat imaji, simbol-simbol yang ini. Betul. Karena dia ini sekali, intens sekali. Intens sekali nih Chris Martin ini, Coldplay ini. Ustadz sampai hafal Chris Martin gitu. Nyebutnya fase Chris Martin gitu. Habis gimana? Didiskusikan terus-terusannya. Kan mau ngangkat band yang urusannya anak muda kan. Tadi bilang nggak tahu pemain apa, nggak tahu yang megang penyanyi siapa, nggak ngerti pemainnya. Begitu hafal disalahin juga. Jadi begini Mas, bukan ujuk-ujuk langsung demo, enggak Mas. Ada delegasi, ada surat, ada himbauan. Itu artinya kalau menyatakan tidak setuju itu bukan sekedar perasaan, tapi kemudian memang sudah ada dikulik, dilihat gitu. Tadi ada yang kedua itu apa tuh? Selain isu yang ijtima kiai itu, ada persoalan-persoalan yang lainnya tuh yang juga penting di ini kan? Ini Al-Aqsa bagaimana Ustadz nih? Nah, Al-Aqsa itu karena sampai hari ini kami melihat sikap pemerintah Indonesia masih ambivalen. Ambivalen? Iya. Jadi memang jelas, sikapnya jelas, tapi apa yang lebih positif yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina ini apa? Hanya cuman pernyataan sikap atau kan tidak, kan perlu menekan kepada pemerintah. Nah, makanya alhamdulillah MUI inisiatif mengeluarkan fatwa haram mengkonsumsi produk-produk Israel. Walaupun pro kontra orang bagaimana lapangan kerja, kita memahami. Tapi ada nggak pola lain yang bisa untuk menjinakkan atau menyadarkan Yahudi Israel? Nggak ada. Jadi satu-satunya jalan ini bangsa duit, bangsa ekonomi ya harus dilawan dengan ekonomi. Gitu. Lalu bagaimana coba satu sisi dia menghimpun duit dari rakyat Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam, tapi satu sisi pimpinan atau kantor pusatnya menyumbang untuk yang membunuhi. Mungkin tidak berpengaruh banyak, tapi tunjukkan keberpihakanmu pada posisi yang jelas. Betul, mungkin ya, Ustaz, betul. Ya? Jadi jangan berkiblat atau mencontoh atau nunggu Saudi dan lain sebagainya, nggak usah. Islam tuh nggak perlu Saudi, nggak perlu Qatar, nggak usah. Jadi kira-kira akan ada sikap yang lebih tegas dari ijtima itu untuk mempersoalkan soal pembebasan, bukan sekedar membebaskan Aqsa, tapi juga kemerdekaan Palestina ya. Iya, dan kredibilitas pemerintah akan jauh lebih tinggi. Nah, sekarang tadi saya mendengar justru ada 2 orang yang sedang beribadah di Mekah dan Madinah yang dia
Dia sambil membaca doa, sambil di video direkam. Ditangkap. Di Saudi? Di Saudi. Handphonenya diambil, dia dibawa ke kantor polisi, sampai 2-3 kantor polisi dari jam, menurut dia 6 jam. Enggak, di kejadian di mana itu? Yang saya lihat videonya di Madinah, tadi siang saya dengar lagi di Kota Makkah. Oh, artinya itu sikap pemerintahannya sampai... boleh. Nah, kalau yang di Kota Makkah karena pakai sal Palestina. Ya, bayangin. Ya, saya nggak tahu. Nah, mungkin pemerintah Saudi tujuannya bagus, mungkin supaya tidak nanti ada euforia semua orang yang umroh haji, wah berpakaian-pakaian itu gitu. Ini ada informasi Saudi tangkap jemaah pakai kafan. Nah, ini udah. Jadi nggak ngarang-ngarang saya ngomong. Iya, terkonfirmasi. Poin ketiga tadi apa? Ininya soal Palestina, soal ini. Nggak usah kita mau nunggu pemerintah Saudi yang kayak begitu kan? Iya. Nah ini yang ketiga tuh baru nih yang tadi kita udah diskusiin tuh, sikap menghadapi pemilu dan kepemimpinan umat. Jadi ada panduan. Gitu. Ya, itu yang mungkin menjadi agenda ketiga itu yang nanti akan mengarah kemana ke dukungan keumatan yang bersama kita itu mau kemana arahnya. Gitu. Ada kontrak politik nggak Ustadz? Jangan sampai kayak kemarin tuh. Insya Allah ada. Insya Allah. Iya, nggak tuhnya belok dia. Iya. Nah, itu repotnya Mas. Jadi di dalam kontrak Fakta Integritas yang 2019 memang tidak ada, tidak mencantumkan kalau belok harus pakai sangsen. Nggak ada. Nggak pakai sen langsung belok aja. Langsung belok. Nah, dan cilakanya nggak permisi juga ya. Kita nggak masalah, Mas. Gitu ya. Mau belok, mau nggak belok nggak masalah. Ada kulonuwun lah. Itu yang nggak pakai adab gitu ya. Mestinya kita kan nggak minta, kita tolong dong selamatin yang di penjara. Tolong dong yang bagaimana, yang keluarga yang menderita. Tolong dong yang masih berperkara dan lain sebagainya. Tolong dong yang masih berada di pengasingan. Itu namanya bukan mencuri star, Ustaz. Mencuri finish namanya. Mencuri finish. Oke. Terus Ustaz, apa menurut Ustaz tantangan terbesar dari tim Amin di sektor yang Ustaz diserai amanah itu untuk menghidupkan proses demokrasi ini dengan Caimin bilang dengan riang gembira? Tidak harus terjadi macam-macam yang membuat proses demokrasi ini dilukai. Walaupun kita sudah dilukai dengan putusan MK nomor 90 itu. Yeah. Jadi kalau kita melihat sekarang, ini ada 3 kontestan, 3 paslon. Ya. Antara paslon 2 sama 3 sekarang sedang cubit-mencubit dan lain sebagainya. Kita tidak mau konsentrasi dan tidak mau ikut-ikut di wilayah itu. Harapan dari tim itu setiap 2 kali sih, kita belum banyak, tapi kita jangan melihat, jangan mengusik orang lain, tapi kita bagaimana menyolidkan tim yang ada. Nah, bagaimana mimpi-mimpi AB ini bisa terwujud dengan tim yang ada, itu penting dulu satu. Kalau mimpi-mimpi dia ingin melakukan perubahan dan lain sebagainya ini tidak punya kekuatan tim, nah ini akan timbang. Alhamdulillah tim yang saya lihat ada indikasi atau kemampuan untuk ke arah situ, alhamdulillah ada. Tinggal bagaimana cara nanti kapten ini memadukan, menyusun strateginya, planningnya bagaimana, konsepnya bagaimana. Apa sih gagasan keumatan yang grass atau greng gitu yang akan ditawarkan? Ya, pertama kita akan melakukan edukasi bagaimana pengawasan. Pengawasan. Ya. Berarti untuk pemilunya ya? Untuk pemilunya. Setelah kita melakukan konsolidasi, itu penting ya. Apa yang, kita kan gini, selama ini AB ini kan, Anies ini kan sudah sering kemana-mana. Berkunjung, menghadiri dan lain sebagainya ya kan. Nah, apakah ini komunikasi dan interaksi ini masih berjalan normal atau sudah tidak normal? Nah, ini yang harus kita benar-benahi semua. Harus kita gali. Karena ada orang habis didatangi terus nggak didatangi lagi kecewa. Nah, maksudnya minta datangi terus ya juga kasihan juga orang yang datangi capek kan gitu. Nah, itulah pertama. Setelah itu barulah kita melakukan konsolidasi. Setelah konsolidasi barulah kita akan memberikan dulu yang waktu 2019. Saya sudah 8 bulan sudah jarang di Jakarta Mas. Keliling daerah bersama tim. Iya. Keliling kita memberikan pembekalan edukasi, bagaimana pengawasan, bagaimana. Jadi sampai hari itu konsep itu ada. Bagus banget kalau menurut saya gitu. Nah. Jadi satu, memperkuat silaturahim supaya ukhuwahnya itu terjaga. Betul. Terus kedua, meningkatkan kemampuan melakukan pengawasan karena potensi kecurangannya begitu luar biasa. Nah, Ustadz nanti kita bisa kolaborasi itu karena saya punya sistem yang sekarang pakai digital gitu, pakai elektronik. Terus dari itu kita juga sudah lengkap tuh bagaimana cara mengawasi ini, di mana kira-kira
kecurangan itu, modus operandinya kayak apa. Bahkan kita menggunakan informasinya dari Bawaslu itu, daerah rawan kecurangan itu ada teknik itu. Jadi mudah-mudahan bisa kerja sama di situ. Tapi teman-teman, kayaknya kita sudahi dulu di sini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.